Halo, nama saya Sandy Alfiansyah. Saya di sini akan menjelaskan e-property right. Saya dari kelas D. Saya akan menjelaskan hak merek. Kasus kopi kapal api dengan kopi kapal bangkit. Saya akan menjelaskan kasusnya. PT Santos Jaya Abadi memiliki peran terkenal kapal yang menggunakan PT Harum Indah Sari karena memproduksi dan menjual kopi dengan merek kapal bangkit. Keduanya menggunakan gambar atau logo gitu, layar dengan gambar kapal, layar dengan gaya mirip sehingga dikhawatirkan akan menyesatkan konsumen dan merugikan kapal api yang sudah terkenal luas. Langsung kita membahas proses hukumnya. Di gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga Surabaya. PT Kapal Api menuntut ke penghapusan merek kapal bangkit dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI. Keputusan pengadilan mengabulkan gugatan PT Santos Jaya Abadi karena merek kapal bangkit memiliki persamaan pada pokoknya dengan memiliki merek kapal api, dinilai beritikat tidak baik karena menjiplak unsur visual nama yang menimbulkan kebingungan pada pasar di masyarakat. Dasar hukum UU No tahun 2016 tentang indikasi geografis, pasal 21 ayat 1, merek tidak dapat didaftarkan apabila mempunyai persamaan pada pokoknya dengan mereka terkenal lainnya. Pasal 100 ayat 1, menggunakan merek tanpa izin dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda 2 miliar. Terus kita akan lanjut ke hak paten. Di sini saya mengambil contoh hak paten kasus PT Toyota Astra Motor versus PT Gaya Motor Indonesia. Kasusnya PT Astra Motor atau TAM adalah pemegang hak eksklusif atas paten desain bodi dan teknologi berdasarkan tertentu dari Toyota. PT Gaya Motor, anak perusahaan PT Astra Internasional, juga memproduksi kendaraan bermotor, namun dalam salah satu produk rakitannya, PT Gaya Motor dituduh menggunakan komponen dan desain teknis tertentu memiliki Toyota tanpa izin resmi. Toyota mengklaim bahwa Gaya Motor telah menggunakan teknologi yang dipatenkan tanpa lisensi atau persetujuan dari pemegang patennya. Proses hukum yang dilakukan, kasus dibawa Pengadilan Niaga ke Pengadilan Niaga. Toyota menuntut kompensasi serta penghentian produksi kendaraan yang diduga melanggar paten. Poin yang menarik adalah kedua perusahaan berada dalam satu grup usaha besar, Astra Group. Namun hak paten tetap dilindungi secara hukum secara independen. Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun hubungan bisnis dekat, pelanggaran paten tetap bisa diproses hukum jika tidak di perjanjian lisensi yang sah. Dasar hukum UU No 13 tahun 16 tentang paten. Pasal 19, hak eksklusif memegang paten untuk melaksanakan patennya. Pasal 160, setiap yang dengan sengaja dan hak melanggar paten orang lain dapat dikenai pidana penjara atau denda. Pasal 1365 KUHP Perdata, jika digunakan perdata, tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian wajib mengganti kerugian. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah hak paten melindungi ide teknologi pencurian atau penggunaan tidak sah. Bahkan dalam satu grup perusahaan, jika tidak ada izin eksklusif untuk menggunakan paten, maka tetap biasa dianggap
melanggar hukum. Paten bukannya hanya soal obat atau mesin besar, tapi juga diliputi desain teknologi otomotif, perangkat lunak, dan lainnya. Sekian dari saya. Terima kasih.